Rumah gue dong 4 bulan. Oh, jadi sempat tinggal di rumah Empat rumah gue pakai kolam berenang. Gimana lu? Gimana pun yang rumah yang Rumah yang saya Jati jual, rumah Jati Bening. Yang dia numpang, rumah yang ada kolam berenang di sebelah rumah Gadang. Itu Dorce yang meminta dia tinggal supaya dia bisa melakukan bujuk rayu di pemuslihat. Niat Dorce Gamalama menjual salah satu rumahnya yang terletak di Jati Bening, Bekasi justru berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Ia dituduh melakukan penipuan dan penggelapan oleh calon pembeli rumahnya, Umar, yang tak lain adalah orang yang ia kenal. Kuasa hukum pelapor menyebutkan bahwa Dorce menggadaikan rumahnya setelah menerima uang 250 juta rupiah sebagai tanda jadi. Gagalnya proses jual beli rumah membuat pelapor meminta uang yang pernah diberikan kepada Dorce dikembalikan. Namun Dorce hanya bersedia memberikan setengahnya, yakni 120 juta, lantaran Umar sempat tinggal sekitar 3-4 bulan di salah satu rumahnya. Dorce juga memiliki versinya sendiri mengapa proses jual beli mengalami kegagalan. Maka inilah penjelasan dan tanggapan Dorce Gamalama setelah dirinya dilaporkan ke polisi oleh Umar. Jadi pada awalnya sekitar bulan Juni 2015, Dorce datang ke klien kami memberitahukan bahwa Dorce membutuhkan uang untuk menikahkan anaknya. Jadi dia menawarkan untuk menjual rumahnya yang di Bekasi karena klien kami ini biasa ikut ngaji dengan beliau karena beliau kan public figure atau artis gitu. Lalu kemudian klien kami mengatakan bahwa klien kami hanya punya uang 250 juta. Kalau memang mau nanti akan dipakai proses bank sisanya. Lalu Dorce yang mendesak bilang nggak apa-apa, kasih aja uangnya 250 untuk tanda jadi dan uang tunggu, yaitu 240 Dorce yang terima dan 10 juta adiknya yang dia terima, tapi adiknya nggak mau tanda tangan di kwitansi, ya. Jadi kami hanya punya bukti 240 juta. Ini tanda tangan Dorce. Ini menyetujuinya. Ini suratnya. Ini ada. Ini surat. Subjeknya ada persetujuan kredit. Ya. Jadi setelah persetujuan kredit untuk proses jual beli, ternyata sertifikatnya Dorce gadaikan ke pihak ketiga, yaitu sudah digadaikan. ya. Setelah dia terima uang dari kami, dia gadaikan suratnya. Tidak ada sertifikat, batallah proses bank. Tapi Dorce berjanji akan menebus surat sertifikat itu dan memberikan lagi. Akhirnya klien kami mengajukan lagi ke. Nah setelah menyetujuinya, yaitu ini suratnya persetujuannya, Dorce tidak bisa lagi menunjukkan sertifikat yang ada. Gitu. Berarti dia belum menebusnya. Silakan apapun kita akan mencoba untuk mencari jalan yang terbaik ya. Kita sudah punya pengacara sendiri-sendiri karena itu pasal 3778 sampai sekarang pun bukan menentang. Saya juga belum dipanggil sama Pak Polisi. Jadi saya sudah inikan sama Mbak Mela kedepannya seperti apa ya. Dan yang pasti alhamdulillah sampai saat ini wajah dan aku masih bebas berkeliaran dan tidak akan kabur ke luar negeri. Kronologinya dia itu pertama mau beli rumah saya dengan harga 825 ya. Terus setelah itu dia incrit lah bayar uang ini. Sampai hari yang ditunggu kebetulan karena aku saking percayanya aku sampai mengizinkan dia tinggal di rumah saya selama 4 bulan. Nah selama 4 bulan itu dia nggak bayar, cuman dia bayar listrik doang. Nah pendek cerita berakhirlah ini, akhirnya saya tanya tidak ada keputusannya. Ya udah akhirnya saya datanglah si Pak Umar ini dan ibunya ke rumah saya untuk meminta dikembalikan uangnya. Saya bilang boleh.
Tapi ibu maaf, saya hanya bisa mengembalikan setengah harga, yaitu 50%, 125. Kekeh dia nggak mau, ya udah kita mau diapain lagi, orang nggak mau. Nah saya bilang ya saya sampai kapanpun saya maunya segitu. Nah nanti saya mau bagaimana ya, kalau ibu nggak mau ya udah, yang penting kan ibu udah ngerugiin saya secara rahilia batinia. Saya udah nggak bisa jual lagi. Kalaupun akhirnya surat fotokopi rumah saya juga kan udah diliatin sama orang. Harusnya kan kalau lu mau surat gue lunasin dulu, baru lo pinjem duit sama bank, begitu. Dorce kami dengar berhasil jual rumah yang di Lubang Buaya. Lalu dia membatalkan sepihak jual beli dengan klien kami yang di Bekasi. Tapi dengan arogannya dia bilang, saya nggak akan kasih 240, saya hanya mau kasih 120, itu pun nyicil. Nah klien kami tidak bisa menerima karena nggak ada dasar untuk itu. Menghadapi pelaporan dirinya ke Polda, Dorce terlihat tenang. Ia merasa tak melakukan atas apa yang dituduhkan oleh pelapor. Sementara pelapor justru merasa Dorce sengaja memintanya menempati salah satu rumahnya agar mendapatkan kepercayaan dari pelapor. Kalau nipu dia nggak boleh tinggal di rumah gue dong 4 bulan. Jadi sempat tinggal di rumah. 4 rumah gue pakai kolam berenang. Gimana lu? Mana pun yang Rumah yang dia yang saya jual, rumah Jati Bening. Yang dia numpang, rumah yang ada kolam berenang di sebelah rumah Gadang. Dapur di situ, motor anak nih di situ, nyuci di situ. Gue nipu. Masa gue nipu dia numpang rumah gue? Kan dia tahu rumah gue. Yang anehnya lagi karena dengan kebaikan gue, karena gue pikir dia orang baik, gue angkat rumah gue ke Lubang Buaya semua kosong. Sampai tuh rumah balik lagi barang. Coba sedih nggak? Bayar kendaraannya berarti balik, angkat-angkat, taruh-taruh ganti rumah. Begitu. Itu Dorce yang meminta dia tinggal supaya dia bisa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat. Jadi karena dia biarkan tinggal di situ, ya pokoknya tinggal gratis. Tapi kan klien kami tahu diri, listrik tetap dia yang bayar kan. Nah dengan dibiarkan tinggal, dia minta uang, akhirnya kan mau nggak mau. Klien kami percaya bahwa ini orang benar. Ternyata setelah terima uang dia gadaikan ke pihak ketiga. Nah itu dugaan penipuan penggelapannya di situ. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah setelah proses bank dia tidak bisa menghadirkan, ya klien kami akhirnya angkat dan keluar kan. Mereka udah terjadi konflik, keluar dari itu rumah. Bahwa ini nggak benar nih, ini umpan supaya tinggal seolah-olah dia orang baik. Ternyata apa? Dia ungkit-ungkit lagi. Kamu kan saya biarkan dong. Yang minta tinggal kan dia, bukan klien kami.